Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kultum Ramadan Ceria P4 JUKS. Bersama saya Sulasri Handayani dari Abinaya Dakar Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, yang dirahmati Allah, di zaman sekarang itu yang sering kali dibahas, terutama nih anak-anak yang sedang bertumbuh ya, self love. Tahu kan ya self love ya? Populer sekali bahasanya, entah itu di TikTok kah, entah itu di Instagram dan di media sosial yang lainnya. Seringkali diartikan bahwa self love itu mencintai diri sendiri, menerima diri apa adanya, lalu harusnya menjaga kesehatan mental. Namun sekarang kita sebagai muslim, nah bagaimana sih konsep self love dalam Islam? Makanya temanya kita hari ini akan membahas self love dalam Islam, mencintai diri tanpa melupakan Allah. Yang benar menurut Islam itu seperti apa self love? Yuk kita bahas bersama. Jadi kita sebagai manusia, kita tuh berharga, diciptakan oleh Allah. Pertama, Islam mengajarkan bahwa setiap manusia itu berharga. Nah, seperti yang Allah firmankan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan terbaik. Maka, merasa rendah diri, berlebihan, atau membenci diri sendiri, atau merasa tidak berguna adalah bentuk ketidaksyukuran. Jadi kita tidak bersyukur kalau kita merasa rendah diri, merasa tidak berguna. Kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah sudah berikan, karena kita sebagai manusia sudah Allah ciptakan sebaik-baiknya dalam bentuk yang paling baik. Nah, jadi yang pertama self love dalam Islam, kita mulai dari mensyukuri diri sendiri, baik itu fisik, bakat, ataupun kelebihan yang kita miliki. Nah, yang kedua, self love berarti kita menjaga diri dari kerusakan. Karena yang terjadi pada saat ini, mayoritas sekarang merasa mencintai diri sendiri, berarti bebas melakukan apa saja. Ada yang pengen glowing, pengen putih, akhirnya melakukan cara-cara yang tidak semestinya. Nah, jadi seharusnya kita, karena kita mencintai diri kita, kita harus menjaga diri kita. Nah, seperti Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Nah, ini mencakup bahwa menjaga diri dari pergaulan bebas. Apa sekarang yang lagi booming? Oh, toxic relationship. Kita menjaga dari situ. Atau menjaga dari barang-barang yang tidak diperkenankan, seperti narkotika atau obat-obatan yang adiksi, minuman keras. Nah, itu karena itu akan merusak masa depan kita. Nah, kalau kita benar-benar mencintai diri kita tidak akan terjerumus pada hal-hal tersebut. Lalu yang ketiga, dalam Islam, tubuh dan jiwa kita itu adalah amanah yang Allah berikan. Berarti seperti sabda Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan Bukhari, sesungguhnya tubuh itu memiliki hak terhadap dirimu. Jadi bukan kita memiliki hak terhadap tubuh saja, tapi tubuh juga memiliki hak terhadap dirimu. Jadi ini hadis ini mengajarkan bahwa menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, makanan yang halal dan baik, serta menjaga mental itu adalah bagian dari ibadah. Karena
Self love dalam Islam itu salah satunya adalah merawat amanah dari Allah, bukan egois. Oh, karena lagi nanggung. Nih, filmnya belum selesai, sebentar lagi. Oh, lagi turnamen gamenya. Jadi lupa, tidurnya lewat waktunya. Makannya lupa. Nah, tidak seperti itu. Tapi sama seperti kita menitipkan barang pada orang lain. Ketika kita meminta barang yang kita titipkan, berarti kita minta barangnya itu seperti pada saat kita titipkan. Nah, seperti itu. Jadi, tubuh dan jiwa kita ini adalah titipan amanah dari Allah. Jadi Allah harapannya bahwa apa yang sudah diamanahkan ke kita akan kembali dirawat dengan baik. Jadi kembali seperti Allah ciptakan pada saat diciptakan sebaik-baiknya. Kembali kepada Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya juga. Nah, lalu keempat yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun ini, anak kecil kah, remaja kah, yang sudah dewasa, mama bapaknya, bapak ibu gurunya, kita seringkali membandingkan diri kepada orang lain. Nah, yang keempat, ketika kita mencintai diri kita dengan cara Allah, jangan sesuai dengan syariat kita, berarti tolong jangan bandingkan diri secara berlebihan. Nah, seringkali ketika membanding-bandingkan secara berlebihan, anak-anak suka merasa insecure, bener ya? Nah, kenapa? Karena kan sekarang sudah dunianya dunia medsos. Jadi seringkali pembandingnya tuh banyak. Oh, teman saya nilainya sekian. Oh, artis yang ini cantik sekali. Teman saya kulitnya glowing. Nah, jadi seringkali kita melihat postingan di dunia sosial, di media sosial, di dunia maya. Kita melihat yang lebih kaya, yang lebih cantik, yang lebih sukses. Pada akhirnya kitanya sendiri merasa insecure. Oh, saya belum seperti itu. Nah, padahal Allah sudah berfirman, dan janganlah kamu iri terhadap apa yang Allah lebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32. Nah, setiap orang itu punya jalannya masing-masing. Self love berarti kita menerima takdir Allah terhadap diri kita. Jadi ketika kita merasa, oh dia sukses, kita senang. Oh berarti kalau saya mau sukses, kita harus usaha lebih baik. Berarti ada hal yang bisa kita pelajari dari kesuksesan mereka untuk merajut jalan kita menuju kesuksesan. Itu ya, teman-teman. Lalu, jadi kita tampilkan versi terbaik diri kita, bukan kita menjadi orang lain. Karena kita mencintai diri kita sendiri. Nah, self love itu bukan berarti sombong nih yang kelima ya. Karena Islam itu melarang kesombongan. Yang berhak untuk sombong hanya Allah semata. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Biji zarah. Nah, jadi ketika kita merasa mencintai diri kita sendiri bukan berarti oh kita paling hebat, kita yang paling benar, atau kita meremehkan orang lain. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita mencintai diri kita berarti kita rendah hati. Bukan rendah diri, tapi rendah hati dan percaya diri. Nah, jadi kalau dari yang kita sebut tadi ya, dari 1, 2 sampai 5, nah bentuk self love dalam Islam itu berarti satu, bentuknya menjaga sholat karena itu kebutuhan jiwa. Karena yang butuh sholat bukan Allah tapi kita, jiwa kita yang butuh. Nah, kedua, menjaga aurat dan kehormatan. Lalu biar terlepas dari pengaruh yang tidak baik, berarti kita harus memilih teman yang baik. Nah, menghindari toxic relationship. Nah, ya, alhamdulillah Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman sekalian, anak-anakku, para siswa, kuat di sini bukan hanya fisik tapi juga mental, aman dan prinsip hidup.
Jadi, self love dalam Islam berarti kita sendiri menerima ciptaan diri kita sebagai ciptaan terbaik Allah, menjaga diri dari dosa dan kehancuran, merawat tubuh dan jiwa sebagai amanah, percaya diri tapi tidak sombong, dan selalu mendekat kepada Allah. Nah, alhamdulillah, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.